Pasca panen pada tanaman kopi. Kopi adalah minuman yang diminati oleh berbagai kalangan karena beberapa alasan, diantaranya rasa dan aroma, kesehatan, tradisi, dan sosial lainnya. Oke, untuk mengetahui bagaimana prosesnya, ikuti video ini. Kopi yang siap dipetik adalah biji kopi yang telah mencapai kematangan penuh. Buah kopi yang matang pada umumnya berwarna merah cerah ataupun berwarna kuning, tergantung varietas. Yang berwarna kuning biasanya varietas Yellow Caturra. Warna ini menunjukkan bahwa buah sudah siap untuk dipanen. Setelah biji ceri dipulper, lakukan pencucian dalam proses pembuatan full wash dan semi wash. Kemudian lakukan pengeringan sampai kadar air 13%. Kemudian kita masuk ke proses hullering. Huller pada kopi digunakan untuk menghilangkan lapisan pelindung pada biji kopi yang disebut cangkang atau kulit luar setelah proses pengeringan. Pada umumnya, biji kopi memiliki beberapa lapisan pelindung, termasuk cangkang luar dan lapisan pergamino, yang harus dihilangkan sebelum biji kopi siap untuk di roasting dan dikonsumsi. Proses penghilangan ini penting karena cangkang yang masih ada dapat mempengaruhi rasa dan kualitas kopi. Hullering berfungsi untuk memisahkan biji kopi dari kulitnya secara efisien, sehingga biji kopi yang dihasilkan bersih dan siap untuk diproses lebih lanjut. Kemudian kita masuk ke proses roasting. Proses roasting atau pemanggangan kopi adalah tahap krusial yang mengubah biji kopi mentah menjadi kopi yang siap diseduh. Proses ini mempengaruhi rasa, aroma, dan karakteristik akhir dari kopi, mulai dari light roast, medium to dark, dan dark roast. Biji kopi mentah dimasukkan ke dalam mesin pemanggang kopi yang disebut roaster. Biji kopi dipanaskan pada suhu antara 180 derajat Celcius hingga 240 derajat Celcius. Proses pemanasan ini memicu reaksi kimia yang mengubah struktur biji kopi. Pada fase pertama, biji kopi menyerap panas dan memulai memanaskan. Pada tahap ini, biji kopi akan berwarna hijau dan mulai mengeluarkan aroma yang mentah. Kemudian kita masuk fase kedua, suhu meningkat dan biji kopi mulai mengubah warna menjadi coklat. Reaksi Maillard terjadi di sini, yang menghasilkan aroma dan rasa yang kompleks. Kemudian kita masuk fase ketiga atau first crack. Pada sekitar 196 derajat Celcius hingga 205 derajat Celcius, biji kopi akan mengeluarkan suara retakan pertama yang dikenal sebagai first crack. Ini menandakan bahwa biji kopi mulai mengembangkan dan mengeluarkan gas CO2. Kemudian fase keempat, yaitu biji kopi terus dipanaskan setelah first crack. Pada tahap ini rasa dan aroma kopi berkembang lebih lanjut. Kemudian fase kelima yaitu second crack. Beberapa roaster melanjutkan pemanggangan hingga terdengar suara retakan kedua yang disebut second crack. Ini menandakan bahwa biji kopi yang berada pada tingkat pemanggangannya yang lebih dalam dan menghasilkan rasa yang lebih pahit dan berasap. Setelah mencapai tingkat pemanggangan yang diinginkan, biji kopi harus didinginkan dengan cepat untuk menghentikan proses pemanggangan dan mencegah over roasting. Biji roast bean bisa disimpan 3-6 bulan jika disimpan dengan benar. Terima kasih telah menonton. See you next time.